Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi untuk Bitcoin-nya ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk si Bitcoin ya. Kemudian untuk event kemarin malam itu sebenarnya ada ya di sini data-data penting itu sekitaran jam 9 malam. Ini ada consumer confidence juga di ini untuk Juli, kemudian ada new home sale ya, kemudian ada new home sale juga di sini untuk Juninya. Jadi memang ini di bawah perkiraan, yang artinya memang dari daya belinya pun sudah mengalami penurunan. Dari kita bisa lihat hasil penjualan rumah baru. Jadi memang ya salah satunya dampak kenaikan suku bunga juga lah ya. Teman-teman udah beberapa kali kan di bulan-bulan lalu itu udah dinaikin suku bunga, ya mengakibatkan hal seperti ini ya cukup wajar terjadi. And then yang nggak kalah pentingnya itu pada hari ini ya. Pada hari ini kita bisa lihat sebentar. Lebih tepatnya nanti malam subuh ya, lewatin jam 12 malam lah ya maksudnya. Ini kita bisa lihat ada FOMC statement ya, kemudian ada Fed interest decision ya. Kemudian di sini ada press conference juga. Jadi memang intinya itu mereka udah istilahnya memperkirakan lah ya kenaikan suku bunganya itu 0,75%. Jadi kalau misalkan di atas 0,75 ya market bisa drop lebih signifikan ya, let's say 1%. Tapi kalau misalkan kenaikan suku bunga itu di bawah 0,75, let's say 0,5%, ya market malah bisa rebound gitu ya teman-teman. Jadi perlu sekali diperhatikan untuk nanti malam ini news event yang benar-benar penting sekali. Bintangnya sampai bintang 3 coy. 3 ini ya, ini sekitar jam 1 dan jam setengah 2 subuh ya waktu Indonesia. Jadi palingan ini dulu aja yang benar-benar diperhatikan dan diwaspadai ya sama teman-teman sekalian. Mungkin masih ada yang pasang posisi short atau bear atau altcoin dan lain sebagainya, mungkin bisa lebih berhati-hati aja gitu ya. Oke, next ini untuk secara teknikalnya pada USDT dominance secara time frame 1 jam yang kemarin juga sudah saya sampaikan di video terakhir Bitcoin. Jadi memang kita bisa lihat terakhir kali dia mengalami penguatan and then testing ya di next target resistance di sini ya di kisaran 7,08 sampai 7,12%-nya. Terakhir kali di sini berfungsi untuk menjadi support and then resistance yang cukup kuat. Akhirnya dia dibanting turun sampai 6,2% ya di area sini nih, di box warna orange ini. And then kita bisa lihat terakhir kali dia mengalami penguatan dan ya kena reject precisely di kisaran box warna orange yang sudah saya tandain dan infokan ke teman-teman sekalian. Dan sekarang posisinya dia lagi testing terhadap EMA 34 dan 55 secara time 1 jam, yaitu garis warna merah dan biru plus juga di box warna ungu ini yang sebelumnya saya sampaikan di area situ sebelumnya berfungsi untuk menjadi area support and then resistance dari pergerakan si USDT dominant sebelumnya. So kita bisa lihat dia sekarang ini posisinya lagi koreksi aja sedikit, makanya Bitcoin itu lebih bisa terangkat lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita menggunakan bantuan dari si kakek atau mbah Fibo-nya ya, dari swing low terakhirnya dia ke swing high terakhirnya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio seperti biasa. Dan ya dia sekarang ini precisely lagi testing di dalam box warna ungu ini. Kalau misalkan saya mundurin sedikit, nah ini biar lebih jelas lagi ya, dia lagi testing di antara retracement 0,5 sampai retracement 0,382 di kisaran area sini. Kan saya tandain dulu dengan box warna hijau. Nah itu di sekitaran 6,86 sampai 6,91%. Ya di situ juga ada tambahan EMA 55 atau garis warna merah ini. Jadi memang di sini adanya confluence of support. Let's say kalau misalkan dari sini area sini dia mampu bertahan, dia bisa aja melanjutkan penguatannya, at least testing lagi di swing high-nya terakhir atau di strong area resistance zona ini. Ya di sekitar 7,1% lah sekitar area situ. Jadi memang skenario ini yang benar-benar perlu diperhatikan atau diwaspadai ya. Kalau misalkan hal ini terjadi ya kemungkinan Bitcoin bisa kembali tertekan lagi gitu ke beberapa area support terdekatnya. Atau malah dari sini dia mampu bablas ya, lanjut penguatan ke next target area resistance zona di kisaran 7,3 sampai ya 7,35%, 7,3% sekitar area situ menjadi next target resistance. Jikalau memang area resistance pertama ini mampu di break sama USDT dominance-nya. Jadi palingan ini skenario terburuk yang benar-benar perlu diperhatikan ya, khususnya untuk si Bitcoin. Kita bisa pertimbangkan untuk area-area ini ya. Tapi kalau misalkan area ini mampu dijebol, mampu dilosorkan, ya next target area support di sekitar 6,6% ya untuk si USDT dominance. Jadi memang selalu perhatikan ya teman-teman, menjelang kenaikan suku bunga pasti akan sangat volatile. Kalau misalkan
dia benar-benar hawkish ya bukannya nggak mungkin kalau misalkan malah mampu melanjutkan penguatan ke kisaran 7,3% untuk USD dominance dan untuk Bitcoin akan kembali tertekan. Jadi palingan itu dulu aja teman-teman, beberapa skenario yang sudah saya sampaikan, dan beberapa areanya tentunya nggak selalu bakalan Bitcoin selalu bakalan turun atau dump atau drop ya. Bisa aja tadi skenario satunya bisa berjalan, malah dia dari sini drop ke bawah ya, koreksi untuk USD dominance, dan untuk Bitcoinnya malah bisa rebound at least mungkin hampir ke kisaran $22.000. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame bias. Jadi zona ini masih sama ya teman-teman, zona yang terakhir kali saya mention di box warna hijau ini, karena terakhir kali bisa kita perhatikan dan lihat ya, dari area sini mengalami reaksi yang sangat signifikan sampai dia nge-spike ke di atas $24.000, dan area sini juga ya masih dipertahankan ya, mungkin dengan orang yang sama ya seperti sebelumnya. Karena kita bisa lihat nih sini secara daily candle ini bikin tail candle panjang ya. Berarti di situ ada aksi serok benar-benar mempertahankan si Bitcoin at least di atas zona ini, di atas 20.800 $20.700 ya, di atas area itu masih benar-benar mempertahankan sampai closingnya tadi di $21.257. Jadi memang masih ada indikasi untuk posisi saat ini ya, untuk short termnya ya, kita bisa lihat dari pergerakan terakhirnya aja benar-benar ada upaya ya untuk mempertahankan harga Bitcoin di atas area 20.700 sampai $20.800. Dan sekarang kita bisa lihat juga sudah mulai slowing down sedikit ya, mungkin memang benar-benar menunggu untuk nanti subuh gitu ya, jam 1 subuhan benar-benar menunggu nih apakah benar-benar untuk make decision area sini benar-benar mampu dijebol dan udah nggak tertarik lagi orang yang istilahnya serok di kisaran area sini, atau malah ya dia mampu nge-spike melanjutkan penguatannya ya. Jadi balik lagi, event news nanti malam itu benar-benar penting banget. Kita bisa lihat aja dari secara candle pun setelah dia mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya, kita bisa lihat tail candle panjang ya, next candlenya masih merah juga, yang mengartikan ya buyer belum benar-benar ready untuk ngepump atau sorong balik si harganya Bitcoin ngetes ke kisaran $20.500 $20.700 belum, malah benar-benar ya posisinya sekarang masih merah dan terlihat wait and see banget gitu, walaupun memang terakhir kalinya ada aksi serok yang lumayan signifikan nih ya. Jadi memang overall market masih menunggu untuk kenaikan suku bunga nanti malam, jadi jangan tergesa-gesa mungkin buat teman-teman ya. Kalau misalkan dia melanjutkan penguatan pun secara area kita bisa perhatikan untuk next resistance ya di box warna orange atas ini $21.500 sampai $21.800. Tapi kalau misalkan dia terbreakdown, kita bisa perhatikan untuk box atau area zona warna ungu ini di sekitaran 19.750 sampai $20.150. Jadi palingan itu aja dulu teman-teman. Sekarang ini ibarat benar-benar di tengah jalan nih, antara mau ke atas atau ke bawah gitu ya, tergantung nanti malam. Yang penting setidaknya kita tahu untuk beberapa area krusial pada Bitcoin secara zona daily time frame. Next ini untuk Bitcoin secara time frame 1 jam ya. Ini tambahan kemarin ya, memang dia udah breakdown dari si channelnya ini ya. Kemudian saya ada info juga dari beberapa Fibonacci ya, dari swing high. Coba ini akan saya retrace sedikit ke swing low-nya dia. Oke, nah ya. Jadi memang posisi sekarang ini ya, dia ngetes terhadap retracement 0,382 atau di sekitar $21.300. Kita bisa lihat ya, sebelum dia nge-spike lebih tinggi, dia ngetes dulu nih dari trendline support ini. Kita bisa lihat garis warna kuning ini, sebelumnya di support, kemudian dibablas ya, di flip menjadi resistance. Beberapa kali mengalami pemantulan, cuman belum benar-benar mampu break atau masuk kembali dari si channelnya ini, garis warna kuning ini. Kemudian dia melanjutkan penurunan. Nah, ketika dia drop sampai $20.700-an, itu memang area istilahnya demand atau support yang cukup kuat dari pergerakan sebelumnya dan bereaksi cukup juga teman-teman ya untuk secara jangka pendek. Ingat, ini untuk jangka pendek aja. Ini juga areanya sudah saya sampaikan kemarin di sekitar $20.400 sampai $20.800. Dan ketika dia retest sedikit ke kisaran area situ pun yang mendapati reaksi yang lumayan. Dan posisinya sekarang ini dia sedang testing terhadap retracement 0,382 plus di situ ada garis warna biru atau kita bisa bilang juga EMA 34 secara time frame 1 jamnya. Jadi di sini adanya confluence of resistance dan berpotensi juga kalau misalkan ini saya hilangkan dan ini saya tarik mundur sedikit ya. Di sini adanya potensi juga terbentuk yang namanya double top. Ini adalah top 1 dan ini potentially top kedua. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, seperti huruf M nih. Ya, ini naik lagi dan bisa aja seperti ini teman-teman. Di drop lagi ya, testing lagi kisaran $20.700 $20.800. Masih possible seperti ini terjadi dengan area neckline yang benar-benar perlu kita perhatikan ya sama-sama di area yang saya tandain ini nih. Nah, di kisaran area sini adalah area neckline dari si potentially kalau benar-benar terbentuk double top.
Ya, jadi ini adalah supportnya di sekitaran $21.040 sampai $21.090. Jadi kalau misalkan let's say dia penurunan ya, testing di area sini benar-benar perlu diperhatikan. Kalau misalkan area sini mampu dijebol ya sama si Bitcoin secara time frame 1 jam ya kita bisa lihat dia untuk drop lebih dalam atau at least testing di swing low terakhir dia di sekitaran 20.700-an sampai 20.800-an dolar. Jadi palingan itu dulu yang benar-benar perlu diperhatikan. Tapi kalau misalkan area sini aja mampu di break sama dia, kita bisa lihat the next target resistance secara time frame 1 jam ya, lebih detail lagi ya, itu di kisaran di atas 0,5 atau di sekitaran 21.484 dolar. Di situ juga ada EMA 55 atau garis warna merah ini. Ya, jadi ini bisa diperhatikan dulu untuk jangka pendek beberapa area target resisten terdekatnya yang sekarang di testing dan next targetnya. Begitu juga dengan area support yang tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Ya, jadi balik lagi sabar aja dulu, mungkin menunggu nanti malam nih, event sangat-sangat penting. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.